Anies Baswedan gak jadi maju Pilgub DKI. Jadi gini, peluang Anies Baswedan di Jakarta bener-bener tertutup nih. Soalnya PDIP udah resmi milih ngusung kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Kasian anak abah. Padahal sebelumnya nama mantan gubernur DKI Jakarta ini santer banget bakal dipilih sama PDIP. Doi sowan beberapa kali ke PDIP. Bahkan sempet minta restu ibunda. Ternyata yang dipilih malah Pramono. Gak cuma itu, Anies juga disebut udah ditinggal partai satu persatu. Bahkan kader Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis sindir Anies si penjelajah partai karena dianggap nggak tahu terima kasih. FYI, hubungan antara Demokrat dan Anies sempet tegang. Ini karena Demokrat masih sakit hati gara-gara Anies milih Caimin dari PKB bukannya AHY. Dan sekarang makin banyak orang yang nyerang Anies dan bilang doi main aman karena nggak mau gabung ke partai manapun. Kira-kira gimana kelanjutan karir Abah Anies ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia mengatakan bahwa Anies Baswedan telah ditinggalkan semua partai politik di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasalnya, kesempatan terakhir Anies untuk bisa maju lewat PDI Perjuangan sirna. PDIP yang menjadi harapan terakhir justru mendaftarkan pasangan Pramono Anung Rano Karno ke KPU DKI Jakarta pada hari ini. Padahal, usai putusan MK terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru, nama Anies sempat dijagokan PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta. Namun, nama Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu tidak disebutkan dalam acara pengumuman bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah gelombang 3 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta. Menurut dia, apabila Partai Umat dan Partai Buruh mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta, mereka tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait persyaratan ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sekitar 7,5%. Sumpah ini kocak banget nih, anak abah, lihat nih anak abah, jalan buntu Anies menuju Pilkada pupus, tiket habis diborong untuk Ridwan Kamil. Dan ini yang dilakukan anak-anak abah, masa pendukung Anies geruduk markas PKS, syukurin. Mana lu anak abah yang bilang abah Anies gak butuh partai? Ya sekarang abah lu jadi game to the bell politik. Kalian perhatikan ya, koalisi perubahan Abah Burkun itu satu persatu penjilat ludah sendiri. Dimulai dari Abah Burkunnya habis manis sepah dibuang gitu ya kan, muka tembok. Terus kemarin dia juga yang bilang tidak semua orang tahan menjadi oposisi, alah kentut. Makanya anak-anak abah yang self-claiming cerdas, politik itu gak ada musuh, gak ada lawan. Semua demi kepentingan mereka. Makanya aku paling sama orang-orang yang memanfaatkan agama demi kekuasaan. Dan puncak komedinya adalah ini barusan posting nih. Ada potensi PDIP dukung Anies di Pilgub Jakarta. Waduh, ini seru banget kalau bisa terjadi. Gak sabar sama kadrun-kadrun anak-anak abah yang menjilat ludahnya sendiri seperti Abah Burkun. Pilkada Jakarta, dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Ya pastilah diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Ya. Koalisi Indonesia Maju ya Pak. Apa? Nasdem positif ke Koalisi Indonesia Maju. Itu saya sudah jelaskan dari sejak awal itu. Artinya terlepas dulu koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam dudukan pemerintahan baru. Itu. Pak Anies atau bagaimana Pak sikap Nasdem saat ini? Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk Pilkada DKI berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya? Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam pencalonan ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Dan saya berpikir positif, semuanya kan tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya, yang bisa diberikan oleh suatu institusi partai politik dalam peran bersama ya. Kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada PKB itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Dan buat teman-teman di Hanura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani. Karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Ya, cukup teman-teman. Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi itu sesuatu yang memang putusan MK itu.
Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu, juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu, betul memang, kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain. Ya harus menang memang, Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak. Ini barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Pak Anies, ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta. Momen Anda sudah selesai. Karir Anda sudah beres. Kasihan Pak Anies di PHP oleh Pak Surya Paloh. Padahal waktu itu sudah dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta. Sekarang nggak jadi, di prank. Pak Anies. Padahal dulu Pak Surya Paloh itu memuja dan memuji Pak Anies adalah pemimpin perubahan, pemimpin terbaik, pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan negara Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Sekarang Pak Surya Paloh malah bilang, ini bukan momentum Pak Anies untuk nyalon. Kasihan deh Pak Anies. Pak Anies, sabar ya Pak Anies. Masih banyak jabatan lain. Bisa jadi RT, RW. Pak Anies, karir Bapak selesai. Oke guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.